Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membuat sebuah sistem otomasi di mana sistem ini akan secara otomatis scraping lead di mana dalam hal ini adalah calon prospek ya, calon klien kita, bisa klien perusahaan untuk kita tawarkan jasa atau produk kita ataupun lead lainnya, calon prospek lainnya, tergantung keperluan. Nah, kita akan dari scraping, kemudian upload sampai ke Instantly. Instantly adalah sebuah platform untuk pengiriman email. Jadi, ini adalah sebuah sistem yang dimana kita secara otomatis mencari calon prospek yang kemudian akan kita kirimkan email satu persatu. Jadi, step-stepnya adalah kita cari calon prospek ini dengan menggunakan Apollo. Apollo adalah salah satu database untuk mencari prospek terbesar di dunia. Jadi kita bisa tentukan lokasi mana yang mau kita cari, jenis industrinya apa yang ingin kita cari juga. Ini ada banyak sekali ya. Kita bisa menggunakan Apollo. Nah, Apollo sendiri itu berbayar per bulannya, tapi kita tidak akan subscribe per bulan di Apollo, melainkan kita akan menggunakan Epify sebagai sarana untuk scraping atau mengekstraksi semua data-data calon prospek di Apollo. Jadi Epify ini banyak sekali apa ya, seperti marketplace untuk kita scraping data-data. Di sini ada dari Code Pioneer ini yang saya pakai untuk scrap calon prospek di Apollo. Harganya cukup murah, $1,2 untuk 1000 leads. Nah, ini sangat jauh lebih murah daripada harus langganan tiap bulan di Apollo. Setelah kita pakai Apollo untuk scrap, nah kita akan upload sebetulnya langsung ke Instantly. Instantly adalah salah satu platform untuk mengirimkan email. Ini adalah salah satu contoh campaign ya yang sudah saya bikin. Tapi sebelum itu kita perlu untuk verifikasi email. Jadi di Apollo ini kan bakalan dapat banyak sekali data. Contohnya di sini. Ini calon prospek yang sudah saya ekspor sebelumnya. Ada email name, first name, last name, dan data-data yang lainnya. Nah, ini emailnya perlu kita verifikasi terlebih dahulu menggunakan Rheon agar email ini terjamin gitu, terjamin bahwa email tersebut itu masih aktif digunakan oleh user sebelum kita upload ke Instantly ini. Nah, gitu. Stepnya bisa manual sebetulnya, hanya saja lumayan cukup menghabiskan banyak waktu. Jadi kali ini saya akan membuat sistem untuk mengotomasi itu semua, mulai dari scraping lead, kemudian verifikasi di Rheon, dan sampai upload ke Instantly. Nah, kita bikin dari nol. Pertama-tama kita bikin workflow di sini. Jadi saya menggunakan no code builder ya, application builder menggunakan N8N, N8N. Bisa cari di sini n8n.io. Ini gratis, bisa diinstal di lokal komputer teman-teman. Ini sudah saya install di lokal komputer saya. Nah, langkah pertama adalah kita ingin trigger manually dan tambahkan note Google Sheets. Oke, Google Sheet-nya adalah get rows in a sheet. Oke, pertama-tama saya perlu menambahkan credentials, tapi karena saya sudah menambahkan credentials sebelumnya, akun ya maksudnya. Jadi buat teman-teman yang belum menambahkan credentials bisa diikuti langkah-langkahnya di sini. Create new credentials, terus buka open docs-nya. Nah, ikuti langkah-langkahnya nih. Pilih Google Sheets. Nah, kemudian diikuti langkah-langkahnya. Oh, bukan yang itu. Nah, yang ini. Setelah buka open docs, ikuti langkah-langkahnya. Sudah cukup jelas di sini. Nanti kalau sudah selesai, bisa langsung dipakai, pilih
akunnya yang sudah tersambungkan. Nah, di sini saya ingin buat sheets baru, sheets.new. Ini shortcut untuk bikin spreadsheet baru. Saya kasih judul cari prospek bisnis. Nah, ini di sheet pertama adalah URL. Oh, sorry, bukan Apollo. Di kolom O1 URL. Nah, ini perlu kita isikan URL dari Apollo. Jadi, teman-teman bisa bikin akun Apollo gratis. Kemudian bisa cari ya. Saat ini saya pengen cari prospek untuk saya kirimkan jasa saya. Jasa pembuatan automation system ya, menggunakan AI. Ya, ini lokasinya Indonesia, kemudian industrinya saya ingin cari mining ya, mining and metals, karena ini salah satu industri yang kemungkinan besar belum tersentuh AI automation. Jadi ada lumayan banyak prospek di sini, ada 78.000 ya. Kita ingin scrap 78.000. Caranya adalah kita kopikan di sini, copy URL Apollo ke dalam Google Sheets. Sebetulnya bisa langsung di sini ya, Apollo Scraper punyanya CodePioneer, try for free. Kemudian bisa diletakkan saja sebetulnya URL-nya. Nah, di sini search URL-nya Apollo. Hanya saja saya pengen mengotomasi semuanya ya. Jadi saya letakkan di Google Sheets terlebih dahulu. Ini punyanya Fastlane MVP. Kemudian resource-nya sit within documents, operation-nya get rows, from list-nya tadi cari prospek ya. Judul Google Sheet-nya. Jadi prospek bisnis. Oke, yang ini. Kemudian dari sheet-nya yang Apollo, kita test tab. Nah, ini kita perlu dapatkan URL si Apollo. Kemudian saya bakal tambahkan lagi nodes-nya Epify si platform ini di n@n. Hanya saja Epify ini non official ya, jadi perlu diinstal terlebih dahulu lewat sini settings, kemudian community nodes. Buat yang belum install ya, diinstal terlebih dahulu. Cari nanti n@n nodes Epify. Nah, ini tinggal dicentang kemudian install. Tunggu 1-2 menit. Nanti akan otomatis terinstall. Otomatis nodes-nya muncul di sini. Epify. Ini hanya untuk mempermudah saja sih. Kemudian pilih yang run actor. Keluar terlebih dahulu. Saya pengen tes dulu ya. Tes tab biar kelihatan outputnya. Nah, di Epify ini sendiri nanti kita perlu isikan beberapa hal. Yang pertama adalah Epify API ya. Nah, ini saya sudah tambahkan punya saya, Epify-nya di akunnya. Tinggal cari API key-nya, buka Open Docs. Kemudian ke sini you can find your API token on the integrations page. Nah, dibuka saja. Kemudian tinggal di create a new token. Tambahkan deskripsinya and test. Kemudian create dan kopikan ke dalam n@n tadi, API key ini. Kemudian save, pastikan ini credential successfully created. Nah, ini karena saya sudah punya, saya hapus saja. Saya sudah tambahkan API saya sendiri. Yang delete yang n@n test. Oke. Nah,
kemudian resource-nya actors, operations-nya run actor ya, run actor. Nah, untuk actor ID-nya itu kita pilih yang Apollo Scraper ini. ID-nya adalah URL setelah actors ini, /actors sampai sini. Kita letakkan sih di by ID, actor ID-nya letakkan di sini. Dan kita perlu isikan beberapa hal. Timeout-nya 0 supaya tidak berhenti di tengah jalan. Memorinya kita hapus. Max items-nya hapus. Build-nya hapus. Kemudian wait for finish-nya hapus juga. Webhooks-nya kita hapus. Ctrl A ya. Kita hapus. Nah, kita pengen pakai custom body. Nah, ini ubah ke expressions ya, dari fix ke expressions. Kita pengen isikan di sini beberapa hal. Yang pertama adalah double quotes ya. Get personal emails. Ini true. Kemudian enter. Bawahnya double quotes lagi. Get work emails. True. Kemudian total records 500. Saya pengen 500 dulu ya, karena ini hanya demo saja. Dan URL-nya saya pengen ambil dari Google Sheets tadi. Tinggal tarik aja. Ups, bukan. Pastikan ada double quotes-nya. Double quotes, kemudian tarik URL-nya. Nah, ini json.url. Nanti output-nya akan seperti ini. Pastikan URL-nya ada output-nya ya. Oke, sudah selesai. Tinggal kita run aja untuk dapatkan data pertama, yaitu calon prospek dari industri mining and metals di Indonesia. Ya, kita coba untuk tes workflow-nya dari awal. Oke, ini udah jalan. Kita cek di Apollo-nya apakah sudah benar-benar jalan. Oke, ini jalan, running. Saya sudah running beberapa untuk project saya sendiri. Nah, ini kita tunggu sekitar 25 menitan. Oke, ini sudah selesai ya, 3 menit 24 detik untuk dapatkan 500 calon prospek. Nah, ini kita perlu ekspor dulu ya. Selected fields-nya yang jelas email. Kemudian name. First name aja, first name, last name. Company-nya tentunya. Organization. Organization name. Ya, ini aja. Kita download. Dan bikin sheets baru untuk cek terlebih dahulu apakah perlu data-datanya dibersihkan dari kolom-kolom yang enggak diperlukan. Ya, langsung import aja. Oke, ini datanya cukup aman ya. Ctrl A, kita copy dan balik lagi ke Google Sheets yang ini, cari prospek bisnis, kemudian bikin sheets yang baru. Kita kasih nama leads sini, terus paste ke sini. Nah, oke, dapat semua. First name, last name, organization name, email. Oke, cukup ini sih. Dan karena kita pengen sebentar lagi untuk verifikasi ya, ngecek apakah emailnya ini ada atau enggak, masih aktif atau enggak. Nah, kita tambahkan email underscore verified. Nah, nanti kita cek pakai Rayon.
Oke, selanjutnya ini sudah selesai untuk scraping lead-nya. Kita kasih note biar nggak bingung. Scrap lead Apollo. Nah, selanjutnya kita perlu Google Sheet lagi. Kita get rows, kita perlu get semua email yang ada di sheet leads ini. Kemudian ambil emailnya dan cek satu persatu pakai API-nya si Reon ini. Saya udah subscribe di ini Reon, dapat 500 credits per hari gratis selamanya. Kalau teman-teman pengen langganan bisa ke AppSumo, nggak di endorse sama AppSumo, cari aja, kayaknya masih ada deh. Gimana tulisannya? O nya 2 Reon. Nah, ini $79 lifetime, dapat bisa verifikasi 500 email per hari. Lumayan. Terus dapat apa ya namanya? Lifetime instant credit 100.000 sebetulnya. Ini sudah saya pakai beberapa. Nanti kita akan pakai API-nya di sini, API and integrations. Create new API key-nya dulu. Ini saya sudah ada. Kemudian kita bakal pakai single email validation. Oke, nah ini udah siap ya. Kita bikin workflow-nya. Pertama-tama kita cari, pilih credentials-nya atau akunnya Fastlane MVP ini di saya. Resource-nya masih sit within dokumen, operasinya get rows, dokumennya cari prospect bisnis. Sheets-nya, nama sheets-nya tadi leads. Kita tes dulu yang ini. Oke, ini keluar semua ya. Oke. Ini karena udah selesai, kita pindahkan aja deh sini. Supaya bisa dites. Ini keluar semua ya. Cuman di sini ada beberapa nama yang nggak punya email. Nah, saya pengen pastikan terlebih dahulu ya. Yang bakal dicek emailnya itu yang nama-nama yang punya email. Kita pakai fungsi di sini data transformations, kemudian filter. Nah, kita cek nih harus emailnya is not, klik di sini is equal to-nya string, kemudian is not empty. Oke, memastikan ini ke filter semua ya yang ada emailnya aja. Kita tes step. Nah, yang di cap 308, di cut-nya 192. Jadi ada 192 nama yang nggak punya email. Nggak apa-apa, nggak masalah. Lumayan. Kemudian selanjutnya saya pengen loop satu persatu ya. Jadi si API ini tuh punya kayak limit gitu. Jadi kalau nggak salah 100 per menit gitu, 100 request per menit. Jadi ini kalau di n itu ada 308 items, ya udah 308 items tuh bakal dipakai sekaligus gitu. Di sini kita pakai HTTP request. Nah, get request URL-nya ini kita pastekan, paste terlebih dahulu. Metodenya get ya. Namun kita perlu ubah emailnya ini ini dari fix ke expressions ya. Emailnya itu ambil dari si filter. Oh sorry, bukan ya. Nah, tadi ini tuh perlu ditambahin loop over items. Jadi biar itu kita bisa atur loopnya satu persatu untuk requestnya ke si Reon itu. Ini pastikan
yang loop ya, yang loop ditarik ke HTTP request. Nah, kita coba klik loop over items. Nah, batch size itu berapa dalam satu loop, dalam satu perputaran itu berapa email yang mau kita cek. Ini saya pengennya 10 aja. Kita cek satu persatu. Supaya nggak kena limit dari si reonnya itu. Nah, ini nih kita perlu tes si loopnya, tes stepnya. Jalan biar dia tuh dia keluar langsung 10 items dalam satu kali perputaran. Nah, saya pengen ini emailnya itu dari si loop over items. Kita tarik json.email. Nah, untuk key-nya itu bisa didapat dari sini. Create new API. Ini saya bikin aja. Nanti akan saya hapus supaya tidak disalahgunakan. Paste. Oke. Kita tes aja terlebih dahulu. Tes step. Akan 10 item sekaligus request untuk dicek apakah terverifikasi atau enggak. Oke, ini saya pin ya supaya data-datanya itu konsisten, karena si Reon itu kan sekali ngecek email ngurangin kredit. Saya pengennya ini untuk tes aja, di pin terlebih dahulu. Nah, seperti apa sih outputnya? Oke, ini udah keluar 10 items. Kita pengen pastikan if, tambahkan not if. Saya pengen lihat nih, jika hasil dari verifikasinya itu oke. Saya pengen verification mode-nya itu bukan yang quick ya, tapi yang, nah ini power mode. Perlu tambahkan query mode sama dengan power di URL-nya. Saya pengen tahu seberapa berkualitas. Nah, ini ganti power. Dia unpin terlebih dahulu biar dapat data baru, kemudian test step. Karena power mode-nya jadi lebih lama. Kita tunggu. Oke, ini udah selesai. Sudah selesai, kita cek nih. Saya pengen yang hasil dari cek email tuh overall score-nya itu di atas 80. Jadi itu memastikan bahwa apa ya, hanya email yang benar-benar terverifikasi ya, nilainya bagus nih. Seperti dicekin satu-satu ya, apakah inboxnya full atau enggak, apakah catch all email tipenya, apakah is deliverable, entah ini sistem penilaiannya si Reon. Jadi overall score-nya ini kita pilih number is greater than 80. Jadi kalau betul baru kita nanti di sini akan update terlebih dahulu ya Google Sheets. Ini pilih yang update sini ya, update row in Sheets. Credentials-nya atau akunnya masih sama, Fastlane. Kemudian resource-nya sit within documents, operations-nya update row, dokumennya yang tadi masih sama, cari prospek bisnis. From list, see leads. Nah, saya pengen update yang ini nih, email verified, kolom email verified-nya. Oke, ini jangan lupa di pin dulu ya. Pin. Oke, ini bukan di sini ya.
ini di sini aja, jadi bisa langsung diupdate. Nah, oke, ini settingannya, dokumennya cari prospek bisnis, sheetnya leads, mapping kolom mode-nya, map each column manually. Jadi ini kita pengen pastikan kolom yang harus diupdate itu yang mana, yang emailnya sama dengan yang sudah diverifikasi. Nah, jason.email. Nah, kemudian yang perlu diupdate email verified-nya aja. Nah, ini tuh saya pengennya di atas 80 ya. Kita pakai expression supaya bisa nuliskan kode JavaScript di sini. Jadi tinggal tarik aja overall score-nya. Oke. Di atas 80, tanda tanya, true, false. Jadi cara bacanya ini bahasa JavaScript-nya, jika overall score-nya yang ini dia atas lebih dari 80, maka true. Kalau selain itu berarti di bawahnya ya, di bawah 80 itu bakal false. Jadi dia akan otomatis update di sini. True atau false yang hanya memiliki email saja. Oke. Ini oke sih ini. Nah, if-nya ini buat apa? Jadi buat kita upload langsung ke Instantly. Jadi Instantly itu saya jelaskan lagi adalah salah satu platform untuk kirim email secara massal. Jadi tinggal bikin campaign, emailnya apa saja, kemudian upload calon prospeknya, nanti otomatis sama si Instantly itu dikirim. Nah, ini kita bikin ya campaignnya, add new, misalkan mining. Tadi apa ya? Mining and metals. Continue. Ini di Instantly-nya. Nah, saya pengen add leads-nya di sini. Nah, ini kan kalau di Instantly kan harus upload atau tulis ketik manual atau pakai Google Sheets. Bisa pakai Google Sheets, cuman harus sesuai dengan formatnya mereka, dan itu bikin sedikit ribet. Jadi saya pengen pakai API-nya si Instantly itu sendiri. Instantly. Nah, kita pengen create lead ya, ini kita pengen pakai endpoint yang di sini leads. Caranya cukup mudah sih. Kita bikin ini ya. Jadi hanya email yang verified aja ya. Email yang di atas 80 skornya yang kita tambahkan ke Instantly. Jadi kita bikin satu node HTTP request, kemudian baca lagi di dokumentasi API Instantly-nya. Kita pakai mode method post, metodenya ganti ke post. URL-nya yang ini kopikan ke sini. Nah, kemudian authentication-nya coba lihat saya apa udah. Oke, belum ya. Jadi authentication-nya none. Nah, di sini tuh ada authorization-nya. Ini tuh ditaruh di headers-nya ya. Send headers. Oke, using fields below. Name-nya itu authorization tanpa titik dua ya. Value-nya bearer spasi your token. Jadi tokennya itu carinya di mana ya? Nah, kita baca lagi authorization. Getting started. Nah, you will need a new API key. To create a new key, go to integrations. Nah, ini udah bisa pakai ini nih. Apps, kemudian API key. Oke, ini delete nih. Kita bikin namanya sama, demo. Scopes-nya all. Kemudian create.
Nah, ini kita kopikan. Tentunya nanti ini akan saya hapus agar tidak disalahgunakan. Dan kita kopikan ke dalam N8N. Dipastikan barrier ya, barrier spasi API key-nya. Nah, ini udah oke. Kemudian send body. Bodinya itu apa? Kita baca lagi dokumentasi di instantly. Nah, ini kita perlu create lead. Sini ada campaign ya, bodinya sini. Kita perlu pakai body content type-nya JSON, specify body-nya kita pakai using JSON juga. Nah, ini expression saja, kurung kurawal. Nah, terus kita isikan campaign. Campaign-nya itu ID ya, ID dari campaign yang udah kita bikin nih, Mining and Metals tuh. Nah, ini tuh ID-nya kita isikan. Oke, kemudian email, tentunya email. Double quotes aja dulu. Kemudian personalization ini optional, website optional. Oke, first name sama last name. First name-nya kita double quotes dulu, kemudian last name-nya double quotes, kemudian company name-nya kita isi kosong dulu, jangan lupa double quotes. Nah, ini nggak kelihatan, belum bisa kita tarik-tarik ya variabelnya karena no input data yet. Jadi kita perlu run yang ini, yang if-nya. Oke, if-nya udah keluar ya, dari 10 yang terverifikasi ada 7. Jadi 7 nanti ini kita bakal upload langsung ke instantly. Nah, emailnya, email dari si if tadi. Email, oke. First name-nya tadi ambilnya di notes loop over item. Oke, ya betul, loop over item. First name. Ups, salah. Harus di dalam double quotes ini ya. Oke. First name, last name-nya sama juga. Tinggal ditarik aja ke dalam double quotes. Company name itu organization name. Oke, taruh sini. Sip, ini harusnya selesai. Nah, kalau sudah diupload ke instantly, kita ulangi lagi nih. Kan masih ada 308 items yang perlu diverifikasi. Tinggal tarik lagi ke loop over items. Nah, ini akan otomatis memverifikasi dan mengupdate si Google Sheets secara otomatis apakah si calon prospek ini bisa dihubungi emailnya atau enggak. Kita coba tes workflow-nya dari awal sini. Oke, stop dulu. Karena connection-nya lost. Wait. Oke, maaf ya teman-teman, tadi ada kesalahan teknis, koneksinya error. Ya, kita akan run dari awal ya, tes workflow-nya. Nah, ini perlu di-unpin terlebih dahulu agar datanya itu data-data yang baru, bukan data-data yang di keep si HTTP request ini. Nah, nanti hasil akhirnya adalah kita akan melihat leads-nya itu terupload. Nah, di sini ada 7 tadi yang udah ke-upload. Kita hapus karena kita akan ulang dari awal. Supaya memastikan aja sih ini. Nanti ada sekitar 300 ya yang perlu diverifikasi, jadinya akan berapa yang akhirnya masuk ke instantly. Kita tes workflow-nya dari awal. Oke, ini ngeloop setiap satu loop atau perulangan itu 10 yang dicek emailnya. Ini ada 7 yang terverifikasi dan bisa diupload ke instantly. Kita tunggu sampai selesai 300 item ini. Sekarang 2225, kita cek berapa lama.
Oke teman-teman, ini sudah selesai semua ya. Jadi dari 500 calon prospek yang kita dapatkan di Instantly, kemudian kita filter hanya yang calon prospek yang memiliki email, itu ada sekitar 308 calon prospek. Kemudian kita masih perlu verifikasi email dari setiap calon prospek tersebut. Dari 308 calon prospek ada 132 yang terverifikasi. Ini lumayan banget ya, dari 500 ke 132 yang ke-upload di Instantly. Oke, kita cek Instantly. Nah, ini ada 132 calon prospek yang bisa kita kirimkan emailnya. Ini real, bisa masuk ke inbox langsung, tinggal kita kirimkan saja. Jadi cukup murah ya, dari 500 calon prospek itu harganya 0,6 dolar aja. 0,6 dolar. Oh ya, sekarang 2246. Anggap saja selesainya 2246 ya. Tadi mulainya 22, 25, 22, 25 min 2246. Cuman 21 menit. Cukup cepat dan harganya cukup murah, hanya 0,6 dolar. 0,6 dolar. 0,6 dolar itu berapa? Nggak nyampe 10.000. Kita bisa dapat 500 calon prospek dan yang bisa terverifikasi ada 100. Sebetulnya bisa kita akali ya, yang nggak punya email itu bisa kita reach out lewat LinkedIn. Cuman ini saya fokusnya melalui email ya. Cukup murah. Jadi dari 100 ini sebetulnya ada kalkulator. Cold email kalkulator. Revenue kalau nggak salah. Nah, ini kelihatan nih. Misalkan kita bisa kirimkan semuanya 100 ya tiap hari. Email send per account per day 30 nih. Open rate-nya, dibukanya misalkan 50%. Yang balas 5%. Positifnya berapa? 30%. Yang yang menghubungi ya. Menghubungi berapa? 50%. Closing rate-nya 20%. Revenue per deal-nya berapa, misalkan 1.000 dolar atau 15 juta. Oke, dengan mengirimkan 100 email atau 10.000 tiap hari ya, kalau kita asumsikan dari 500 calon prospek itu cuma dapat 100 yang bisa kita kirimkan email, selama 30 hari kita kirimkan email dalam sebulan tuh 2.000 ya. 2.000 karena kita kirimnya cuma Senin sampai Jumat. Yang buka 1.000. Yang bas 50, yang tertarik 15, yang menghubungi 8, closing 2. Jadi kalau harga jasa atau produk kita 1.000 dolar ya kita dapat 2.000 dolar. Hanya bermodal 10.000 tiap harinya selama 30 hari. Lumayan banget ya. Jadi cukup murah dan kita bisa mengotomasinya dengan menggunakan N8N dan workflow yang cukup sederhana. Cukup letakkan URL-nya si Apollo di sini, Apollo, kemudian run, tunggu selesai script-nya, kemudian export ke Google Sheet, kemudian biarkan nanti si N8N ini melakukan verifikasi email dan upload ke Instantly. Kalau ini pengalaman saya melakukan ini bisa 2-3 jaman, tapi kalau pakai ini sistem yang saya bikin pada akhirnya itu cuma makan waktu paling lama setengah jam kalau loopnya itu 10 ya, kita bisa tambahkan 50 gitu ya.
Yang penting jangan 100 kalau nggak salah di limitnya si Reon itu. Itu bisa jauh lebih cepat. Jadi itu sih untuk video kali ini, cara membuat otomasi mencari prospek hingga mengupload calon prospeknya ke platform pengiriman email. Terima kasih teman-teman. Jika ada ide lainnya untuk di otomasi, bisa tulis di kolom komentar, oke? See you.